Berikut ini adalah penjelasan materi tentang menggambar model. Menggambar model merupakan kegiatan manusia yang melibatkan koordinasi antara penglihatan dan gerak tangan yang halus. Menggambar model adalah sesuatu yang digunakan sebagai contoh, dapat berupa benda atau manusia. Nah, dalam menggambar model, kita harus menyesuaikan atau sama persis dengan keadaan asli dari objek yang akan kita gambar. Misalnya kita menggambar bunga, maka gambar bunga yang kita hasilkan harus sama persis dengan keadaan asli dari bunga tersebut. Nah, jika kita menggambar wajah manusia, maka bagian mata, hidung, bibir, dan lain-lain harus benar-benar sesuai dengan wajah dari orang yang digambar. Begitu juga jika menggambar bunga, buah, atau benda lainnya. Selanjutnya, kita akan melihat bahan-bahan apa saja sih yang digunakan dalam menggambar model. Yang pertama, ada bahan kertas. Nah, bahan kertas ini sebenarnya ada berbagai macam. Tinggal kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita juga bisa melihat kertas dengan berbagai macam ukuran. Contohnya, ukuran A, seperti A0, A1, A2, A3, dan A4. Mungkin kalau A4 sudah sering kita dengarkan ya, karena seringkali digunakan untuk surat-surat resmi, digunakan di sekolah atau di kantor-kantor. Bahan selanjutnya yaitu bahan pensil. Nah, bahan pensil ini terdiri atas dua jenis loh. Yang pertama, jenis lunak dengan kode B, dan yang kedua, dengan jenis yang keras, kodenya adalah H. Pensil yang sering digunakan dalam menggambar model adalah kode B. Kalian tahu kenapa? Karena tingkat kehitaman yang lebih tinggi dari kode H. Pensil jenis lunak ini memiliki tingkat kegelapan dan kehitaman dari sedang, gelap, sampai sangat gelap. Dengan kode-kode yang digunakan yaitu B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, EB, dan EE. Dari semua kode-kode tersebut, kalian pasti sudah pernah mendengar kode 2B. Ya, itulah pensil yang sering digunakan untuk menjawab ujian pada lembar jawaban komputer. Itu digunakan karena tingkat kehitamannya dianggap paling pas untuk dibaca oleh komputer. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar tingkat kehitaman dari masing-masing kode pensil. Nah, di sini kita bisa lihat dari yang paling atas ini merupakan pensil dengan kode 8B. Itu merupakan pensil dengan tingkat kehitaman yang paling tinggi, namun teksturnya juga yang paling lunak. Kemudian ada pensil 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, kode B, dan seterusnya sampai pada pensil dengan kode 6H. Nah, bisa kita lihat pada pensil 6H, garis yang dihasilkan lebih tipis, namun juga terlihat pensilnya lebih runcing karena memiliki tekstur yang paling keras. Nah, di sini juga ada contoh bagaimana penggunaan beberapa jenis pensil. Nah, pada pensil 2B, kita bisa lihat hasilnya. Coba dibandingkan dengan pensil 4B. Kita melihat hasilnya lebih hitam lagi. Apalagi pada pensil 6B, kita bisa lihat pada garis alisnya terlihat garis yang lebih tebal daripada yang ada pada 4B, bahkan pada 2B. Nah, itulah perbedaan tingkat kehitaman dan juga tekstur dari masing-masing kode pensil ini. Bahan selanjutnya adalah pensil konte. Dia disebut juga pensil arang karena terbuat dari karbon atau arang. Nah, pensil konte ini memiliki tingkat kehitaman tertinggi
dibandingkan dengan jenis pensil lainnya. Karena itu pula teksturnya lebih lembut lagi daripada pensil-pensil yang lain. Jika kita membandingkan dengan pensil 8B yang tingkat kehitamannya paling tinggi daripada pensil-pensil sebelumnya, pensil Conte ini lebih hitam lagi dan lebih lembut lagi. Nah, kita bisa lihat di sini gambarannya seperti apa bentuk pensil Conte ini. Dia tidak diselubungi oleh kayu, tapi langsung berbentuk seperti balok-balok kecil. Selain bahan kertas dan bahan pensil, kita juga mengenal bahan pewarna. Contohnya yang pertama yaitu pensil warna. Nah, bahan pewarna ini rasanya sudah tidak asing bagi kita karena sudah sering digunakan dan sangat mudah ditemukan di pasaran. Bahkan kamu mungkin memilikinya di rumah kamu masing-masing. Selain pensil warna, ada juga beberapa bahan pewarna yang biasa digunakan dalam menggambar model, seperti pastel, krayon, dan cat air. Pewarna pastel lebih banyak menggunakan minyak, sehingga lebih lunak untuk menggambar model. Berikut disajikan dua contoh gambar. Yang satu merupakan gambar yang dihasilkan dari bahan pewarna pastel, dan yang satunya lagi merupakan gambar hasil dari bahan pewarna krayon. Nah, kira-kira tahukah kamu perbedaan antara pastel dan krayon? Silahkan mencari di sumber-sumber lain ya untuk informasinya. Bahan pewarna cat air memiliki kelebihan dibandingkan dengan pastel dan krayon. Karena jika satu warna cat air dicampur dengan warna cat air lainnya, dapat menghasilkan warna yang baru. Nah, kira-kira tahukah kamu warna apa saja yang menjadi warna dasar? Coba kalian temukan sumber-sumber lainnya untuk mendapatkan jawabannya. Selanjutnya, kita akan membahas teknik menggambar model. Nah, dalam menggambar model ada beberapa teknik yang dapat kita terapkan loh. Yang pertama, teknik linear. Dalam menggunakan teknik linear, kita menggunakan garis sebagai bentuk dari gambar. Jadi, yang digunakan dapat berupa garis lurus, garis lengkung, garis patah-patah, atau garis lainnya dalam satu kesatuan. Kalian bisa melihat gambar mangga di slide ini. Itu merupakan contoh gambar yang menggunakan teknik linear. Selanjutnya ada teknik blok atau siluet. Nah, cara menggambar model dengan menggunakan blok atau siluet adalah untuk menunjukkan bayangan dari bentuk objek. Contohnya pada gambar yang ada di slide ini yaitu bayangan dari seseorang. Kita bisa melihat bentuk wajahnya dari samping. Juga ada hidungnya, rambutnya bisa dilihat dengan jelas dengan menggunakan teknik blok ini. Selanjutnya, teknik arsir. Teknik arsir menggunakan goresan garis lurus atau lengkung, baik sejajar maupun menyilang, sehingga membentuk gambar model yang diinginkan. Nah, teknik arsir ini sendiri terdiri dari arsir silang horizontal vertikal, arsir silang diagonal, arsir horizontal, arsir vertikal, arsir diagonal, dan arsir spiral. Selanjutnya, teknik Dussel. Teknik ini menggunakan goresan yang lebar untuk membentuk gambar yang dikehendaki. Nah, bahan yang digunakan biasanya dalam posisi rebah, sehingga menghasilkan goresan yang lebar. Kira-kira kamu tahu tidak bahan apa yang digunakan pada teknik Dussel? Cobalah mencari sumber yang lain untuk mendapatkan jawabannya ya. Teknik selanjutnya adalah teknik pointillist. Teknik ini menggunakan titik-titik
untuk membentuk gambar yang dikehendaki. Contohnya dapat kalian lihat pada gambar yang ada di slide ini. Kemudian, teknik akuarel. Teknik ini menggunakan bahan cat air yang sudah diolah dengan pengencer air di palet cat air dengan bantuan kuas. Tapi dalam pengusapan cat yang berulang-ulang, itu sangat tidak dianjurkan karena tidak baik bagi kertas. Kertas yang diusap berulang-ulang dengan cat air yang encer ini nantinya akan rusak, bahkan juga mungkin akan berlubang dan juga bisa membuat warna tercampur serta akhirnya menjadi keruh. Ada juga teknik plakat. Sama menggunakan cat air atau menggunakan cat poster yang sudah diolah dengan air tapi secara kental di palet cat air dengan alat bantu kuas. Nah, berbeda dengan teknik akuarel, teknik plakat ini sifatnya menutup sehingga ketika cat diusap berulang atau berlapis, hasil akhirnya adalah warna terakhir yang diusapkan. Jadi pada teknik plakat tidak perlu takut jika kertasnya rusak. Demikian pembahasan tentang materi menggambar model. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.